Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tech Tinker. Dalam video kali ini kita akan membuat sebuah project mengenai optical flow. Nah, dari dalam project ini kita akan membuat sebuah program untuk mendeteksi arah pergerakan dari kepala. Nah, teknologi yang ini disebut dengan nama optical flow. Contohnya seperti yang teman-teman dapat lihat di gambar. Nah, jadi optical flow itu adalah sebuah teknik dalam computer vision yang digunakan untuk melacak pergerakan dari suatu objek atau pixel antar frame pada video. Contohnya teman-teman dapat melihat di gambar sini. Nah, ini ada gambar bola. Nanti ada arah panahnya ini. Panahnya ini menunjukkan arah pergerakan dari si bola tersebut. Contohnya dia bergerak ke arah kanan, maka si arah panahnya juga ini ke kanan gitu. Nah, untuk cara kerja dari optical flow sendiri itu ada 4 step yang akan dilakukan. Yang pertama, dia akan mengambil 2 frame secara berturut-turut. Nah, lalu 2 frame ini akan dibandingkan nih, posisi dari pixel yang sebelum sama yang sesudahnya. Nah, melihat perbedaan pixel dari keduanya itu dengan cara melihat perbedaan dari intensitas cahaya atau warna dari si pixel tersebut. Lalu setelah itu, nanti data perpindahan pixel ini akan digunakan untuk menghitung vektor pergerakannya. Nah, hasil dari vektor itu kan arah dan kecepatan kan. Nah, ini yang akan digunakan untuk divisualisasikan menjadi sebuah pergerakan atau gambar. Nah, contoh dari optical flow itu sendiri teman-teman dapat lihat pada aplikasi berikut ini. Nah, di sini contohnya untuk mendeteksi arah dari pergerakan mobil. Jadi kalau mereka bergerak dari arah belakang sini menuju ke depan sini, nanti ada garis gitu. Nah, lalu yang banyak dipakai juga itu adalah contohnya pada saat mendeteksi pergerakan dari pemain bola. Nah, itu fungsinya itu untuk melihat atau menganalisis pergerakan dari seorang pemain gitu, untuk misalkan ke strategi kedepannya, lalu strategi pelatihan yang cocok apa gitu. Nah, ini adalah salah satu atau 2 contoh dari aplikasi optical flow. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah alat atau sebuah software, sebuah program untuk mendeteksi pergerakan kepala dalam sebuah video. Nah, jadi cara kerja softwarenya itu sendiri, nanti kita akan menginputkan sebuah video. Nah, video itu akan berisi gambar dari pergerakan kepala seseorang. Nah, lalu kita akan mendeteksi posisi wajahnya itu ada di mana. Setelah kita deteksi posisi wajahnya, kita akan melakukan optical flow pada si wajah tersebut dengan menggunakan sebuah algoritma yang disebut dengan Lucas Canade. Nah, di sini kita akan mendeteksi frame by frame-nya itu pergerakannya kemana, lalu kita menghitung vektor pergerakannya dan kita akan dapat arah pergerakannya. Setelah kita dapat arah pergerakannya itu, kita akan gambar flow-nya dengan sebuah row. Jadi kita akan dapat hasilnya berupa arah atau panah yang menunjukkan kemana arah pergerakan dari kepala orang yang ada di dalam video tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian programnya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini teman-teman perlu menyiapkan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama ada sebuah video di sini face.mp4. Nah, ini adalah sebuah video yang menampilkan gambar wajah nantinya. Nah, ini ada gambar atau ada video orang berjalan gitu. Nah, nanti wajahnya akan kita detect. Lalu yang kedua, teman-teman perlu menyiapkan si Arcade Frontal Face Default ini. Nah, ini teman-teman bisa download dari GitHub nanti. Nah, ini yang nanti akan digunakan sebagai model yang untuk mendeteksi posisi dari si wajahnya. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan di sini teman-teman perlu membuat sebuah file baru terlebih dahulu. Di sini main.py. Nah, di sini kita akan mendeteksi posisi dari wajah terlebih dahulu. Posisi wajah. Untuk melakukan hal tersebut, teman-teman perlu mengimport CV itu sebagai computer vision-nya. Lalu kita juga perlu mengimport NumPy. Nah, kita SNP. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan menampilkan si face mp4 ini terlebih dahulu. Jadi cap sama dengan cv2.video capture. Nah, kita ambil videonya ini dari face.mp4.
Nah, ketika sudah berhasil disimpan ke dalam cap ini, kita selanjutnya akan melakukan while true. Nah, atau sebelum itu kita pastikan dulu si capnya ini benar-benar ada gitu, supaya programnya lebih tertata lah. If not cap dot is open, jadi artinya ketika cap ini tidak mendeteksi atau membaca file data apapun, maka kita akan keluarkan print error, tidak dapat menemukan video. Ini seharusnya printnya. Nah, selanjutnya kita langsung exit dari si programnya. Nah, tapi kalau ketemu videonya, kita akan lanjutkan ke si while true-nya ini. Di while true ini kita ekstrak si cap.read-nya. Jadi ada read sama frame, sama dengan cap.read. Nah, read ini adalah parameter yang menunjukkan apakah si frame-nya ini berhasil ditampilkan atau tidak, atau dibaca atau tidak. Nah, kita cek dulu si read-nya ini ada atau enggak. If not read, maka kita break juga si while true-nya ini, supaya videonya langsung berhenti. Nah, karena ini ukuran dari videonya cukup besar, saya akan melakukan resize pada videonya juga. Di sini kita kasih lebar baru, width sama dengan, kita ubah ke dalam bentuk integer, lalu kita ambil frame-nya, kita ambil shape 1. Nah, kita ambil si nilai dari width yang sekarang, lalu kita kali dengan 0,2. Jadi di sini saya kecilkan sampai 0,2 kali lah gitu. Lakukan hal yang sama juga untuk tinggi. Int frame dot shape. Nah, ini kita ambil nilainya yang parameternya 0, lalu kita kali dengan 0,2 juga. Nah, lalu kita masukkan dim sama dengan lebar, height-nya. Nah, lalu kita masukkan ke dalam sebuah variabel resize frame. Nah, di resize frame ini kita akan gunakan sebagai teman penyimpanan untuk frame yang sudah di resize. cv2.resize kita gunakan di sini, metode ini untuk melakukan resize pada image. Source-nya dari mana? Dari si frame. Lalu kita mau keukuran berapa? Keukuran si yang dim ini ya. Nah, lalu kita tambah si interpolation-nya ini supaya lebih bagus lagi. Kita gunakan cv2.interarea. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil meresize frame yang kita tangkap dari si videonya. Selanjutnya, saya di sini akan menampilkan si videonya dengan cv2.imshow. Kita tuliskan di sini hasil atau face detection. Lalu source-nya itu nanti dari si resize frame ini. Jangan lupa kita buat si break-nya dulu, cv2.waitKey 1 dan 0xff sama dengan ordq. Nah, ini untuk ketika kita menekan tombol atau huruf Q, maka dia akan langsung break dari si while true ini. Jadi untuk memberhentikan si proses video yang sedang berjalan. Setelah semua proses penampilan video ini selesai, kita rilis kembali si capnya supaya kosong, lalu cv2.destroy all window. Jadi semua window untuk menampilkan video juga dihapus. Nah, coba di sini kita run program kita. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa si videonya sudah berhasil ditampilkannya. Ini video yang face.mp4 tadi. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke cara untuk mendeteksi posisi si wajahnya. Nah, di sini nanti saya akan gambar bounding box di sekitar wajahnya. Langkah pertama yang perlu kita lakukan di sini adalah kita import si Arcascade untuk frontal face default ini dulu. Jadi kita loadnya di atas ini aja, face cascade
sama dengan cv2.cascade classifier. Nah, nanti kita tambahkan cv2.data.hardCascade. Kita tambahkan dengan si nama file kita, yaitu hardCascade frontal face _default.xml. Nah, itu yang bagian ini ya, nama dari si filenya. Setelah itu otomatis si hardCascade ini udah disimpan di dalam variabel face.cascade. Selanjutnya, untuk bisa melakukan hardCascade ini atau mendeteksi wajahnya ini, si frame ini kita harus ubah ke dalam bentuk grayscale. Nah, jadi di bawah sini teman-teman ubah ke dalam bentuk gray. Saya simpan ke dalam sebuah variabel namanya gray. Kita gunakan cv2.cvtcolor. Nah, lalu apa yang ingin kita ubah atau source image-nya itu dari si resize frame. Lalu kita konversi cv2 color underscore, karena warna awalnya itu ada di bentuk BGR, kita ubah ke gray. Nah, sampai di tahap sini kita sudah berhasil mengubah gambarnya menjadi grayscale. Selanjutnya kita akan mendeteksi posisi di mana wajahnya. Tapi sebelum itu saya akan tampilkan si gray ini dulu supaya teman-teman dapat melihat apakah sampai di sini programnya sudah berjalan atau belum. Save, lalu run. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa si video ini sudah berubah ke dalam bentuk grayscale. Oke, selanjutnya kita akan mendeteksi posisi si wajahnya. Jadi kita simpan titik-titik wajahnya itu ke dalam sebuah variabel namanya face. Nah, nanti kita gunakan face cascade yang tadi kita sudah import si model kita, cascade yang kita ke dalam sebuah variabel kan, face cascade. Nah, kita pakai di sini. Lalu kita panggil sebuah metode yang namanya detect multiscale. Nah, di sini ada beberapa parameter yang perlu dimasukkan. Yang pertama source image-nya, yaitu di sini gray kan. Nah, lalu kita ubah scale faktornya jadi 1,7. Lalu min neighbors-nya ini jadi 5 dan min size-nya itu jadi 30,30. Nah, asal nilai ini sendiri saya dari percobaan yang sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi teman-teman boleh ikut juga kalau misalkan pakai si Face MP4 yang sama juga gitu. Nah, kalau videonya berbeda, teman-teman boleh coba uji coba dengan nilai parameter yang lain gitu supaya lebih cocok dengan video yang teman-teman pakai. Nah, sampai di tahap ini kita sudah berhasil mendapatkan titik-titik dari posisi muka. Coba kita tampilkan menggunakan print di sini. Print face. Save, lalu run. Nah, ini teman-teman dapat lihat bahwa di terminalnya ini sudah tampil berbagai banyak titik. Ini nanti posisi dari wajahnya. Nilai yang pertama menunjukkan posisi dari titik X. Nilai yang kedua titik posisi Y. Lalu yang ini adalah lebar dan ini adalah tinggi. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menggambar si bounding box-nya di sekitar wajah. Lalu karena titiknya ini banyak, jadi kita akan menggunakan looping di dalamnya supaya kita dapat mengakses masing-masing titik satu persatu supaya bisa digambarkan di tiap-tiap frame. Nah, untuk melakukan itu kita pertama harus mengetahui atau kita gunakan, pastikan juga dulu si length dari si faces ini ada ya. Ini untuk memastikan bahwa lebih besar dari 0. Ini untuk memastikan bahwa si face-nya ini tidak 0. Jadi artinya di situ dia terdapat atau terdeteksi posisi dari si wajahnya. Baru kita bisa gambar si bounding box. Kita bisa ambil region of interest dari si bounding box-nya. Nah, kalau nggak ada berarti ya dia langsung skip untuk tampilin si gambarnya. Nah, lalu kita ekstrak si data yang tadi kita lihat itu yang ada X, Y, dan lebar dan tingginya dalam sebuah variabel masing-masing X, Y, W, H. Nah, di mana masing-masing variabel ini mewakili titik X, titik Y, lalu lebar dan tinggi. Lalu kita ambil face,
di parameter ke 0. Nah, lalu selanjutnya kita akan ambil gambar dari si gray ini hanya pada di titik ini saja. Jadi kita face underscore Roy. Jadi ini region of interest dari si face-nya itu. Kita panggil gray. Lalu kita gunakan pemanggilan array di sini karena gambar itu kan didefinisikan atau dibuat dalam bentuk array. Nah, jadi kita hanya perlu ambil dari titik Y sampai Y tambah H. Lalu kita juga ambil dari titik X sampai X tambah W. Nah, ini pasti akan ada di ujung kiri atas sama ujung kanan atas dari posisi wajahnya. Nah, lalu selanjutnya kita akan simpan ini ke dalam frame yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi kan di sini ini kan posisi dari si Roy-nya itu. Kita juga perlu simpan di sini face dari si frame-nya ke dalam sebuah variabel face frame. Nah, nanti di sini kita akan menggambarkan si variabel ini yang akan menjadi penunjuk atau penentu titik di mana kita akan menggambar si bounding box-nya. Nah, jadi kita ambilnya sumbernya dari resize frame dari titik yang sama, yaitu kita copy saja yang atas ini. Y sampai Y tambah H dan X sampai X tambah W. Nah, sampai di tahap ini kita sudah berhasil mengambil posisi di mana titik wajah itu berada. Kita tinggal menggambarkan si boxnya saja dengan menggunakan si v2.rectangle. Nah, kita gambarkan ke si resize frame-nya. Titiknya dimulai dari X, Y sampai X tambah W, Y tambah H. Lalu kita kasih warna di sini biru 255,0,0 dan kita kasih si thickness-nya itu 2. Nah, selanjutnya kita tampilkan si resize image yang dimana kita sudah gambar si bounding box untuk wajahnya. Kita save lalu run. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa si posisi wajah dari orang yang berjalan ini sudah terdeteksi dan sebuah bounding box berwarna biru sudah ditampilkan di sini juga. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi kita sudah membuat untuk mendeteksi si posisi wajahnya tadi. Sekarang kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan mulai menerapkan si algoritma Lucas-Kanade di sini. Nah, algoritma ini digunakan nanti untuk mendeteksi posisi pergerakan wajah atau optical flow dari si face yang sudah kita deteksi. Oleh karena itu, langkah pertama yang akan saya lakukan di sini adalah saya akan membuat parameter terlebih dahulu. Jadi nanti si function Lucas-Kanade ini membutuhkan beberapa parameter yang dimasukkan ke dalam functionnya. Nah, saya mau membungkus si parameter-parameter itu ke dalam sebuah dictionary. Nah, kita buat di bawah sini. Jadi pertama pastikan dulu si cap-nya ini sudah kebaca. Selanjutnya kita buat Lucas-Kanade parameter. Saya di sini sebutkan atau simpan ke dalam sebuah parameter variabel namanya lk_params. Nah, bentuknya ini adalah dictionary. Jadi dict. Lalu kita kasih beberapa parameter. Nah, parameter yang pertama adalah teman-teman disebut dengan win size. Nah, jadi si win size ini adalah ukuran kotak di mana kita akan mendeteksi si gambarnya ini. Jadi misalkan di sini kita mau saya berikan kan ukurannya itu 15 kali 15. Jadi win size sama dengan 15 kali 15. Nah, ini nanti ukurannya 15,15 pixel kali 15 pixel. Nah, jadi akan sebesar itu dia akan mendeteksi masing-masing 15,15 pixel untuk mencari tahu di mana posisi dari si good point lah. Selanjutnya kita akan masuk ke parameter kedua, yaitu max level. Max level sama dengan 4 di sini nilainya. Nah, jadi jika kita membayangkan si max level ini seperti posisi ketinggian. Jadi anggap saja kita mau mendeteksi
atau mau melihat sebuah peta taman gitu. Nah, win size ini ukuran mata kita ini bisa jangkaunya seberapa banyak gitu. Kalau 15,15 kita hanya bisa dapat 15,15 cm untuk melihat mendeteksi masing-masing posisi di dalam peta tersebut di mana lokasi yang kita inginkan. Lalu sedangkan max level ini menentukan ketinggian di mana kita melihat. Nah, jadi kalau kita melihat ke gambar dari si petanya itu, kita mau melihat seberapa jauh. Jadi kalau semakin jauh, nah itu semakin banyak pergerakan yang kita bisa lihat, tapi semakin kurang detail lah. Nah, max level ini statusnya sama seperti itu. Jadi seberapa tinggi kita mendeteksi pergerakan dari si wajahnya ini. Nah, lalu parameter selanjutnya saya mau tambah di sini sebuah kriteria, di mana kriteria ini akan menunjukkan si algoritma Lucas Kanade ini harus bekerja sampai kapan. Nah, jadi di sini cv2.term criteria count, EPS dulu, lalu or cv2.term criteria count. Nah, kita batasi di sini sampai 10 iterasi dan 0,03. Nah, apa arti dari parameter ini? Jika kita kembali lagi ke analogi melihat peta di taman tadi itu. Nah, ini kan misalkan kita mau lihat di peta taman itu, kita mendeteksi di mana posisi dari si bangkunya. Nah, jika kita melihat sudah 10 iterasi, kita sudah 10 kali mengulang cara yang sama, berarti ya sudah cukup gitu. Lucas Kanade-nya berhenti gitu loh fungsinya. Nah, sedangkan 0,03 ini adalah perbedaan iterasi. Jadi kalau jarak antara ininya sebesar 0,03% ya berarti udah berhentilah Lucas Kanade algoritmanya ini. Oke, sampai di tahap ini kita sudah membuat parameter untuk si Lucas Kanade-nya dan disimpan ke dalam sebuah variabel namanya lkparams. Selanjutnya, karena si Lucas Kanade ini cara kerjanya itu adalah membandingkan pixel antara frame sebelum dan sesudah. Nah, kita perlu menyimpan data-data itu. Yang pertama di sini ada variabel p0, saya kasih awalnya non. Nah, p0 ini berfungsi untuk menyimpan data dari gambar atau frame sebelumnya. Nah, jadi titik, misalkan posisi wajah orang ada di titik XY ini. Nah, itu disimpan di P0. Tapi itu hanya untuk mendeteksi frame yang lama atau frame sebelumnya. Karena dia di sini menggunakan 2 frame kan, membandingkan frame yang sebelumnya dan sesudahnya gitu. Lalu di sini ada namanya variabel old gray. Kita simpan juga non. Nah, old gray ini adalah menggambarkan atau menyimpan gambar dari si frame sebelumnya. Nah, saya analogikan di sini misalkan teman-teman mau melihat peta taman tadi gitulah, mau mendeteksi pohon di taman tersebut. Awalnya kan belum tahu posisi pohonnya di mana. Nah, jadi kan semua dikasih non terlebih dahulu. Jadi belum terdeteksi lah. Nah, ketika pohon sudah ketemu, nanti posisinya itu pohon tersebut akan disimpan di dalam P0. Sedangkan gambar pohon yang sudah diubah ke dalam grayscale akan disimpan ke dalam old gray. Itulah contohnya. Nah, setelah kita berhasil menyimpan semuanya ke dalam variable old-nya ini, jadi kan kita harus mendeteksi gambar sebelum dan sesudah. Nah, sebelumnya itu disimpan ke dalam sini. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu kita akan men-set parameter-parameter ini supaya ada. Pertama, kita harus tahu dulu old gray ini didapat dari mana. Nah, jadi old gray ini kita akan dapat dari mengcopy si gray yang ini. Nah, ini adalah gray yang sudah kita ubah dari resize frame ini. Kita kopinya nanti di bawah sini ya. Kita sebut dia dengan update frame. Nah, jadi nanti si old gray ini akan mendapatkan frame yang lama. Nah, jadi frame yang lama disimpan di sini. Jadi ketika balik lagi di sini, isi dari resize frame-nya ini sudah frame yang baru gitu. Sedangkan ini masih frame yang sebelumnya. Itulah contoh. Nah, kita copy gray.copy. Nah, dengan gini si gray ini sudah dikopikan datanya ke dalam si old gray. Selanjutnya kita akan masuk ke mendeteksi
posisi pergerakan dari masing-masing titik lah. Atau kita pertama cek dulu di sini, apakah old gray-nya ini sudah ada. Kalau belum ada, kalau sudah ada, kita ambil titik wajah di dalam old gray itu supaya kita bisa simpan ke dalam panel. Nah, hal tersebut kita lakukan di bagian if old gray is known. Nah, di sini nanti, nah ini karena tidak terlalu diperlukan, kita comment saja di sini. Nah, if old gray is not known. Nah, ini artinya jika old gray-nya sudah ada, apa yang mau kita lakukan? Kita mau temukan titik wajah di dalam si old gray-nya ini. Kita simpan ke dalam si variabel panel yang sudah dibuat. Nah, kita menggunakan sebuah metode yang namanya cv2 good features track. Ini artinya apa? Ini kita untuk mendapatkan fitur-fitur atau titik-titik kunci yang sangat penting, yang bagus di dalam deteksi wajah yang sudah kita lakukan di sini. Nah, parameternya itu apa aja? Yang pertama, kita harus masukkan gambar apa yang mau kita deteksi di sini. Nah, gambar yang mau kita deteksi di sini kan adalah si gambar yang ini kan. Gambar old gray-nya. Yang dimulai dari titik Y sampai Y tambah H dan X sampai X tambah W. Nah, jadi kita hanya potong si old gray-nya ini, diambil di bagian tertentu saja, yaitu tepatnya di bagian yang ada wajahnya saja gitu. Selanjutnya, parameter yang kedua ini kita masukkan si maskingnya. Nah, maskingnya ini kan adalah batasan di mana kita mau area pencariannya lah gitu. Nah, karena area pencariannya tidak ada, batasan di sini saya kasih 0. Selanjutnya kita akan kasih fitur yang selanjutnya, yaitu si dictionary quality levelnya ini. Nah, di sini kita kasih nilai bintang-bintang di max cornernya ini. Jadi jumlah corner maksimumnya itu kita kasih 100. Lalu quality levelnya itu karena ini kita tadi sudah buat sebelumnya di dalam sini. Ada beberapa di sini, jadi kita masukkan saja itu ke dalam sini langsung. Si nilainya yang tadi di atas, yaitu LK params. Kita copy ke dalam sini. Nah, ini kan tadi belum ada max corner ya. Nanti kita tambahkan yang belum ada saja di sini. Jangan lupa tambah titik 2 ini supaya diambil semua parameternya. Nah, kan tadi kita sudah ada di sini si max level. Ini perlu ditambah beberapa lagi ya, teman-teman. Di sini kita tambah juga si max corner. Saya lupa tadi max cornernya ini kita kasih 100. Dan juga quality levelnya ini kita kasih 0,3. Lalu min distance-nya itu kita kasih 7 di sini. Dan juga block size-nya ini kita kasih 7. Jangan lupa koma di sini. Oke, save. Nah, itu nanti langsung diimport ke dalam sini semua ya. Nah, apa arti dari parameter-parameter tadi yang kita tambahkan itu? Nah, si max corner ini artinya kita paling hanya ambil 100 fitur. Nah, jadi kalau sudah lebih dari 100 fitur ya nggak diambil lagi gitu. Nah, quality levelnya ini apa? Nah, kan kita mau ambil si titik yang paling bagus ya. Nah, ini adalah quality levelnya. Jadi kalau udah di atas 30%, titik itu sudah dianggap bagus gitu. Lalu min distance ini adalah jarak antara dua fitur yang terdeteksi. Misalkan di gambarnya itu ada dua fitur yang terdeteksi. Nah, jarak minimumnya itu adalah 7 pixel gitu. Kalau kalau kurang dari itu tidak diambil. Selanjutnya ada block size. Block size ini digunakan untuk menghitung. Ini artinya ketika 7 kali 7 pixel sudah diambil, digunakan menghitung apakah titik itu corner atau bukan gitu. Itu dari si block size. Sampai di tahap ini kita sudah berhasil mendeteksi si posisi dari atau good features dari si image-nya.
dan kita berhasil menyimpannya ke dalam sebuah panel. Nah, lalu bagaimana jika panelnya ini sudah terdeteksi gitu? Di sini kita kasih if lagi, if panel is not known. Nah, jadi jika panelnya ini sudah terdeteksi, saya mau buat sebuah P1 lagi, P1, ST, dan RR. Nah, P1 ini adalah titik untuk frame selanjutnya. Nah, sedangkan ST ini status dan RR ini error. Kita gunakan semua metode di sini, namanya cv2 calc optical frame break flow, bukannya frame break ya, flow PRLK. Nah, ini kita akan menggunakan si Lucas Kanade-nya di sini gitu. Yang pertama parameter yang harus kita masukkan di sini adalah si old gray-nya. Old gray-nya kita ambil dari titik yang tadi sama di sini. Lalu kita masukkan si gray-nya juga, titik selanjutnya atau frame selanjutnya. Jadi old ini kan frame sebelumnya, gray ini frame sesudahnya gitu. Titiknya juga sama di sini. Ini frame selanjutnya. Lalu kita masukkan titik pertama panel. Lalu maskingnya ini kita kasih none juga karena kita nggak pakai masking. Lalu kita masukkan si LK params-nya tadi itu. Nah, untuk LK params-nya ini seharusnya seharusnya ini nggak dimasukkan ke sini ya. Kita pisah saja ya, lebih baik. Kita pisah saja si max cornernya ini, quality level, max distance, dan box size-nya ke dalam sebuah dictionary baru. Jadi sorry, di sini kita hapus dulu si LK params-nya. Nah, di sini kita buat sebuah dictionary baru, hapus S-nya, lalu kita masukkan parameter yang tadi. Nah, ini untuk ekstraksi good feature yang tadi ya, P0. Nah, nanti P0 ini digunakan untuk mencari P1. Lalu di sini kita masukkan tetap, jadi Lucas Kanade parameternya itu hanya tetap ini aja. Nah, di sini LK params-nya itu kita masukkan si Lucas Kanade parameternya yang di dictionary tadi. Jadi bintang-bintang LK params. Hasil dari proses ini, dia akan menghasilkan titik P1 atau frame selanjutnya, titik dari frame selanjutnya, dimana kita menggunakan frame sebelumnya, frame sesudahnya, frame terbaru, dan titik sebelumnya. Ini berfungsi untuk mencari titik sesudahnya. Setelah itu kita akan seleksi dari titik yang dihasilkan tadi ini, apakah dia berhasil dilacak atau tidak, karena di sini kan ada status. Kita mau cari yang statusnya itu berhasil gitu. Jadi kita harus filter terlebih dahulu. Nah, karena ada dua titik yang baru atau frame frame terbaru dan frame yang lama gitu, frame yang sebelumnya. Nah, jadi di sini kita kasih si P1. Kita filternya dari P1 kan, karena ini titik terbarunya yang ini. Kita ambil yang statusnya itu sama dengan 1. Artinya apa? Yang statusnya berhasil gitu. Kita ambil semua titik yang statusnya berhasil di P1. P0 juga kita lakukan hal yang sama, P0 ST sama dengan 1. Dengan begitu kita sudah mendapatkan titik untuk yang lama dan titik untuk yang terbaru gitu. Dimana titik-titik tersebut adalah titik-titik yang berhasil dideteksi good parameternya atau Lucas Kanade-nya. Nah, setelah itu kita akan gambarkan hasil panah yang sudah didapat dari si titik-titik ini. Tapi sebelum kita menggambar panah, kita perlu membuat sebuah fungsi untuk menggambarkan panah tersebut. Nah, teman-teman, balik lagi ke atas. Di sebelum while true ini kita buat sebuah function. Kita beri nama function tersebut adalah draw arrow. Jadi def draw underscore arrow.
di mana fungsi ini menerima source image-nya, lalu start point, di mana titik itu akan si panahnya ini akan dimulai, lalu end point, di mana panahnya itu akan berhenti, lalu warna si panahnya dan thickness-nya. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan, kita harus mengcopy si gambar dari image-nya itu terlebih dahulu. Jadi kita sebut di sini arrow img sama dengan img.copy. Setelah kita mengcopy si gambarnya ini, kita akan gambar cv2.arrowLine, di mana dia menerima parameter adalah sumber image-nya, yaitu arrow image. Lalu start point-nya di mana, end point-nya di mana, dan si color-nya ini di mana, warnanya apa, dan thickness-nya ini berapa. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil menggambar si row-nya. Terus lalu kita akan return si row image ini. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menggambar panahnya. Lalu selanjutnya kita kembali lagi ke tempat tadi di mana kita sudah mendapatkan good new dan good old dari si titiknya. Selanjutnya kita harus menggunakan for karena titiknya ini banyak ya. Kita gunakan for untuk ekstraksi si datanya dan melakukan looping. For i, new, old in enumerate zip good new, good old. Nah, jadi ini artinya apa? Kita zip, kita gabungkan list yang ada di dalam good new dan good old. Lalu kita enumerate mereka supaya mereka memiliki indeks. Lalu kita ekstrak di sini menjadi indeks dan juga titik x, y-nya dari x new dan y old itulah. Contohnya seperti itu. Nah, setelah itu kita akan dapat si new dan old-nya ini kan. Kita bagi ke dalam dua x, y-nya. Nah, jadi ini untuk new dot raffle lalu c, d sama dengan new dot raffle. Ini old, Nah, gambar yang lama, titik yang baru akan disimpan x dan y-nya itu ke dalam a dan b. Sedangkan titik yang baru x dan y-nya itu akan disimpan dalam c dan d. Oke, selanjutnya kan kita butuh parameter-parameter tadi ya untuk dimasukkan ke dalam si arrow function kita ini. Sumber image-nya udah ada, start point-nya belum ada, end point-nya belum ada, color-nya kita bisa tentukan langsung, thickness-nya juga. Nah, jadi kita otomatis perlu mencari si start point dan end point-nya ini. Cara mencarinya, kita di sini kita menggunakan titik yang sudah ada ini. Jadi start underscore point-nya dia dimulai dari, kita bungkus ke dalam sebuah tanda kurung, in c tambah x sampai in d tambah y. Nah, jadi ini titik x-nya start point dan titik y-nya start point. Untuk endpoint juga sama. Kita gunakan di sini int a tambah x, int b ditambah y. Ini tuh titik x dan titik y untuk si endpointnya. Setelah itu kita masukkan kembali ke dalam si resize frame. Kita panggil si function draw arrow. Nah, draw arrow ini akan mengembalikan sebuah gambar yang akan disimpan kembali ke resize frame, dan nanti di resize frame ini akan ditampilkan di sini. Nah, untuk ini kita hapus dulu karena tidak diperlukan lagi gambar posisi kamera wajahnya. Atau teman-teman misalkan kalau tetap mau tampilkan wajahnya, kita back dulu. Nah, ini tetap dimunculkan, tapi bagian ini juga harus ditampilkan lagi. Oke, selanjutnya kita perlu memasukkan parameter ke dalam si draw arrow-nya ini. Yang pertama kan si sumber gambarnya, itu dari si resize frame. Lalu ada start point, kita ambil dari start point yang ini. Lalu ada end point-nya, kita ambil dari end point yang ini.
Untuk warnanya sendiri saya di sini kasih warnanya green, lalu rednya 0. Jadi warnanya di sini hijau. Sedangkan untuk ketebalannya itu kita kasih di sini juga ya, color sama dengan ini. Untuk thickness-nya kita kasih di sini 2. Kita lihat kalau kurang nanti kita tambahkan. Nah, setelah itu kan kita berhasil mendapatkan si resize image yang sudah digambar arrow-nya dan sudah dideteksi dengan Lucas Canade arah dari pergerakan wajahnya. Nah, coba kita jalankan programnya di sini. Nah, di sini teman-teman dapat melihat bahwa si arrow-nya ini sudah berhasil ditampilkan, di mana arrow-nya ini akan mengikuti arah dari pergerakan wajah orang tersebut, naik turun gitu. Nah, kita akan coba meningkatkan si gambar dari arrow-nya tadi itu sendiri. Saya akan coba membuat si kepala dari arrow itu berwarna lebih merah gitu. Di sini kita tambahkan sebuah DX. Jadi kita harus hitung pertama untuk membuat si ujung arrow itu warna merah. Kita harus memberikan atau menghitung panjang dari arah dan pergerakan panahnya itu sendiri gitu. Di endpoint ambil dari titik pertamanya, kita kurang dengan start point-nya. Nah, jadi kita lihat DX-nya ini seberapa panjang gitu. DY juga endpoint, dia akan ada di list pertama gitu. Lalu kita kurangi dengan start point 1. Selanjutnya kita menggunakan persamaan kuadrat untuk menghitung panjang arrow underscore length. Kita gunakan numpy di sini. Jadi teman-teman sudah import numpy tadi. np.sqrt, jadi square root dari dx di kuadrat 2 ditambah dy di kuadrat 2. Ini Pythagoras biasa ya. Nah, di sini kita sudah dapat si panjang dari row-nya. Kita pastikan lagi if row length-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau row-nya itu tidak ada, ya kita return si row image-nya langsung gitu. Nah, tapi kalau ada, kita hitung lagi lanjut arah dari si direction dari si row-nya ini. Row underscore direction. Nah, kita cara menghitung direction-nya ini kita dengan cara membagi dx dibagi dengan row length-nya, lalu dy dibagi dengan row length juga. Nah, dari situ kita akan mendapatkan row direction. Selanjutnya kita akan hitung posisi dari si ujung panahnya itu. Hitung posisi ujung panah. Cara menghitungnya, kita pertama arrow kita simpan ke dalam sebuah variabel namanya arrow head length. Nah, di sini arrow head length-nya itu kita ambil dari si arrow length dikali dengan 0,1. Jadi kita hanya ambil 10% dari ujungnya gitulah. Maka posisi si arrow head-nya itu kita buat sebuah variabel baru underscore arrow head. Dia akan menerima sebuah parameter integer. Kita cari dulu si posisi x dan posisi y nya ini. Dia ambil dari endpoint yang ke 0 lalu dikurangi dengan panjang dari arrow head length dikali dengan arrow direction 0. Ini di titik x. Jadi kita akan tahu di sini bahwa posisinya itu kita ambil posisi x-nya, lalu kita kurangi dengan panjang arrow head-nya, lalu kita tentukan arah dari arrow head-nya gitu. Sama juga, jadi kita kopikan saja untuk yang y-nya, koma dulu di sini y. Nah, kalau y kan kita di sini parameternya diganti nilainya jadi 1 gitu. Oke, sampai di sini kita sudah mendapatkan si arrow head-nya. Sekarang kita gambarkan kita timpa si row image yang tadi kita buat dengan arrowhead yang baru kita buat ini. Jadi kita gambar cv2.line
ambil dari si raw image, kita kasih endpointnya di mana, lalu raw headnya itu di mana. Selanjutnya kita kasih warna di sini merah dengan thicknessnya itu thickness yang sama aja seperti yang dimasukkan ke dalam sini. Nah, jadi di sini nanti arrowhead-nya itu berwarna merah. Lalu kita gambarkan titik kecil di ujungnya. Segitu dot circle. Kita gambarkan ke arrow image-nya. Lalu endpoint, masukkan titiknya. Selanjutnya radiusnya itu sebesar 3. Warnanya itu merah juga. Lalu kita fill dengan cara kasih -1. Nah, dari sini kan kita sudah berhasil menggambar si raw-nya ke dalam si raw image-nya ini. Jadi raw-nya itu nanti akan berwarna titik merah gitu. Kita save. Nah, nanti arrowhead-nya itu berwarna merah. Kita run lagi di sini. Teman-teman dapat melihat bahwa arahnya sudah sesuai gitu. Nah, di ujung itu menandakan titik ujung panahnya. Jadi kalau merahnya ke atas berarti pergerakan wajahnya ke atas. Kalau merahnya ke bawah berarti pergerakan wajahnya ke bawah. Nah, coba kita besarkan lagi si gambarnya dengan mengubah si resize image-nya tadi itu. Nah, di sini kan 0,2, kita naikin jadi 0,4 coba. Save, lalu run. Nah, ini teman-teman dapat melihat bahwa pergerakan wajahnya ini sudah berhasil kedeteksi. Itu ke atas, ke bawah, ke kiri, kiri bawah, itulah. Baik, demikian video saya mengenai si Lucas Kanade ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.